ada di semua pihak. Duryodhana yang jahat bisa berlaku baik, walaupun dalam hal ini dia punya kepentingan khusus. Dan Pandawa yang katanya dipenuhi oleh orang-orang baik, itu ternyata malah mentertawakan status orang, walaupun dia orang yang berkualitas. Contoh yang lain adalah di perang besar itu, kedua belah pihak sama-sama melakukan kecurangan. Abhimanyu itu sakti luar biasa. Dia adalah anak Arjuna yang paling kuat. Tetapi dia dikeroyok oleh begitu banyak kesatria Kurawa hingga dia mati. Kesatria Kurawa pada waktu itu tidak punya pilihan, akhirnya mereka berbuat curang. Itu memang benar, penjahatnya berlaku curang, tetapi di sisi lain Pandawa juga berkali-kali melakukan kecurangan. Misalkan ketika harus membunuh Guru Drona. Guru Drona itu susah sekali ditaklukkan, sampai Pandawa harus melakukan double kecurangan. Yang pertama adalah Yudhistira yang dikira tidak pernah berdusta, pada waktu itu berdusta, menyatakan bahwa Aswatthama mati. Distrajumna pada waktu itu juga memenggal Drona dalam kondisi Drona tidak memegang senjata. Nah, jadi pihak yang baik itu bisa melakukan kesalahan dan pihak yang salah bisa melakukan kebaikan. Kemudian yang saya temukan dalam epik Mahabharata tentang kebenaran adalah bahwa kebenaran itu tidak tergantung pada perbuatan itu, tetapi pada variabel-variabel yang lain. Misal, maaf begini Baraya, membunuh. Apakah membunuh itu jahat atau tidak? Apakah dia benar atau salah? Belum tentu, tidak bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk. Apakah berhubungan seksual itu benar atau salah? Tergantung. Jadi ada banyak variabel yang mengelilinginya. Jadi satu perbuatan itu tidak bisa dihakimi sebelum kita mengetahui begitu banyak variabel-variabel di sekitarnya. Misalkan begini, seperti yang saya contohkan tadi. Apakah membunuh itu berdosa atau tidak? Tergantung siapa yang dibunuh. Tergantung bagaimana cara membunuhnya. Tergantung waktu, tempat, mengapa, dan lain sebagainya. Avenger itu jadi boga lakon yang luar biasa karena dia membunuh Thanos. Ketika Arjuna hendak berperang, Arjuna itu diliputi oleh keraguan, kegalauan yang luar biasa. Dia mempertanyakan sebuah pertanyaan moral yang sangat penting. Untuk apa saya berperang? Toh itu adalah saudara saya, itu kerabat saya, itu adalah orang-orang yang dihormati. Sekarang semuanya menjadi musuh saya. Kalau seandainya perang ini terjadi demi rebutan kekuasaan, rebutan tahta, udah saya serahkan saja tahtanya ke sana, kata Arjuna. Kan masalahnya selesai, tidak akan ada 4 juta orang yang harus terbunuh dalam peperangan ini. Damai itu lebih indah, kenapa kita tidak berikan saja kepada mereka? Nah, ini filsafat moral, tetapi oleh Krishna justru malah dibantah yang akhirnya nanti memunculkan Bhagavad Gita dalam alur ceritanya. Krishna bilang bahwa kita harus melawan kejahatan bukan gara-gara